wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa ila al-huda wa dalala ala al-khair wa amradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad pada hari ini. Kita sudah sampai maqalah yang ke-6. Wal maqalatu sadisatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud. Masih ingat Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Ciri-ciri orangnya kayak apa? Yang kecil ya. Yang betisnya itu lebih berat timbangnya dibanding Gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Kam min mustadrijin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min maghrurin bis satri alaihi." Banyak orang yang terkena istidraj dengan kenikmatan. Nanti akan saya jelaskan istidraj itu apa. Banyak orang yang terkena istidraj dengan kenikmatan. Wa kam mim maftunin bisana'i alaihi. Banyak orang yang terkena fitnah dengan pujian. Dan banyak orang yang tertipu dengan tutup dari Allah. Begini maksudnya. Kami mustadrijin bin ni'mati alaihi. Ada orang itu diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, tapi itu bukan berarti disimpulkan bahwa Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia. Akan tetapi justru dia mendapatkan istidraj dari Allah. Istidraj itu dia ini dibiarkan menikmati kenikmatan yang bisa menjadikan dia lupa kepada Allah, sehingga akhirnya dia nanti disiksa di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu gambarnya seperti ini. Misalnya ada anak kecil, kemudian dia naik ke pohon. Ada anak kecil misalnya usia 10 tahun gitu, naik ke pohon. Kemudian ketahuan sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, teruskan, teruskan. Itu kira-kira artinya suruh neruskan apa enggak? Suruh turun kan? Jadi kadang ada Allah itu juga diberikan banyak kenikmatan hamba itu, tapi bukan karena Allah suka sama dia. Tapi biar hambanya ini semakin lupa kepada Allah sehingga nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Fir'aun. Fir'aun ini manusia yang tidak pernah sakit. Dan bahkan sakit pilek, sakit kepala, sakit demam tidak pernah. Tapi apakah kemudian Allah sayang sama Fir'aun? Cinta sama Fir'aun? Tidak kan? Tidak. Itu namanya istidraj, kena istidraj namanya. Bahkan karena tidak pernah merasa sakit, Fir'aun ini mengaku yang diabadikan di dalam Al-Quran, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Karenanya kadang-kadang kelebihan itu bisa menjadikan orang itu lupa diri. Sama seperti Fir'aun. Baik itu kelebihan itu kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan kenikmatan, kita selalu diberikan pujian oleh orang lain. Bagaimana caranya kita mengetahui kita terkena istidraj dari Allah? Gampang caranya.
Kita banyak kenikmatannya, banyak uangnya, banyak hartanya, rumahnya bagus, jarang sakit, tapi dia tidak sholat, atau dia malas untuk menghadiri hal-hal yang baik, malas untuk menghadiri pengajian, malas untuk menghadiri taklim misalnya. Itu bukan berarti Allah sayang sama dia, karena justru kenikmatan yang dia terima, kesehatan yang dia miliki menjadikan lupa kepada Allah. Ya, pada saat itu Allah bukan sedang memberikan kenikmatan, Allah bukan sedang memberikan kasih sayang, akan tetapi Allah sedang membiarkan istidraj. Ya biarkan terus nanti sampai benar-benar dia ini sudah pada titik puncaknya, nanti kemudian ketika sudah meninggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Paham istidraj? Paham ya? Contoh lagi misalnya Qarun misalnya. Qarun ini kan terkenal orang yang hartanya sangat banyak. Dan bahkan diceritakan dalam satu keterangan, dulu itu kan belum ada ATM, belum ada bank. Jadi tempat penyimpanan uang ya di semacam gudang seperti itu. Qarun ini saking kayanya sampai kunci untuk gudang penyimpanan uang itu harus dibawa oleh 14 orang. Kuncinya saja itu. Saking besarnya. Bayangkan, kuncinya saja itu harus dibawa oleh 14 orang. Bayangkan isi gudangnya, hartanya kayak apa. Sangat banyak sekali. Tapi apakah kemudian, oh itu orang kok dikasih kekayaan sama Allah, berarti Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia? Tidak mesti. Tergantung. Dia itu orang yang ingat kepada Allah, taat kepada Allah, suka melakukan kebaikan atau tidak. Kalau memang dia suka melakukan kebaikan, berarti memang benar-benar Allah ini memberikan keistimewaan kepada dirinya. Kadang orang itu salah mengambil kesimpulan. Saya itu yang banyak ibadahnya, rajin hadir majelis taklim, biasa-biasa urusan ekonomi. Yang itu tidak pernah sholat, tidak pernah ini kok kaya. Ini salah mengambil kesimpulan. Itu bukan berarti Allah sayang sama dia. Dibiarkan sama Allah biar nanti disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Kita jangan mengambil kesimpulan dengan kesimpulan yang salah. Justru ketika kita istiqomah melakukan kebaikan, istiqomah melakukan sholat, istiqomah cari ilmu, itu adalah pemberian yang lebih berharga, lebih banyak dibanding materi-materi yang mereka miliki. Masa kayak gini kecil nilainya, besar kan? Besar nilainya. Orang bisa diberikan pertolongan oleh Allah, bisa beribadah, besar nilainya, banyak nilainya. Jadi jangan kemudian ngambil kesimpulan yang salah. Saya kira mungkin di sini ini ada yang menyimpulkan dengan kesimpulan sementara seperti itu. Itu yang banyak maksiatnya kok, uangnya banyak ya. Sedangkan saya yang mondok, yang banyak ibadahnya, rajin cari ilmu, kok serba kekurangan. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Ada? Itu orangnya biasa-biasa ibadahnya, tapi kaya. Itu bukan Allah tandanya sayang sama dia, cinta sama dia, tapi dia mendapatkan istidraj, dibiarkan oleh Allah sedikit demi sedikit, nanti akan dicabut oleh Allah sehingga kemudian disiksa oleh Allah. Qarun ini karena dia sombong, banyak hartanya, banyak uangnya, banyak emasnya, banyak permatanya, sampai kemudian Allah murka sehingga kemudian hartanya Qarun yang disimpan di dalam satu penyimpanan itu dihancurkan oleh Allah, ditumpas dari atas seperti ini, langsung menyebar kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia. Makanya sekarang kalau ada orang menemukan harta di sawah atau di mana disebut harta Qarun. Itu asal usulnya dari situ, walaupun sebenarnya tidak mesti hartanya Qarun, hartanya orang kadang-kadang. Tapi karena sudah kadung terkenal Qarun ini orang yang kaya, ya seperti itu. Ada orang di daerah mana itu, Qatar atau mana, orang Kristen kalau salah. Saya lihat di YouTube itu, saking kayanya itu mati itu masih di emas dari mulai tangan, kalung, kaki, semuanya lengkap itu. Siapa yang mau menikmati emas di dalam kubur itu? Nanti juga dicuri sama orang.
Ada juga saya pernah lihat di YouTube itu, orang mati dikuburkan sama mobil mewahnya. Jadi dia dikuburkan pakai semacam alat apa namanya? Alat buat ini mobil itu apa namanya? Jadi diturunkan dikit sedikit pakai alat itu. Langsung dikuburkan sama mobilnya. Di sana ada butuh mobil, di sana ada butuh emas, soalnya tidak ada pegadaian emas. Tidak kira butuh, tidak ada tukar tambah emas juga di sana. Mau di servis juga ada. Itu artinya apa? Banyak orang yang terkena istidraj dengan kenikmatan yang dia miliki, semakin dia banyak kenikmatannya, semakin banyak, bukan semakin dia ingat kepada Allah, tapi menjadikan dia semakin lupa kepada Allah. Kita harus banyak koreksi diri. Saya kok sehat terus ya, padahal saya banyak maksiatnya. Jangan-jangan saya terkena istidraj. Saya itu kok hartanya lancar ya, uangnya banyak, padahal saya jarang sholat, atau sholatnya kadang-kadang misalnya. Tapi kok usaha saya lancar. Itu bukan berarti Allah sayang sama dia. Kadang orang-orang itu salah. Itu coba lihat itu yang rajin ibadah ya kayak gitu. Oh saya tidak sholat saja ya, usaha saya lancar. Mending tidak sholat. Salah. Justru ketika kita diberikan kekuatan, taufik, bisa banyak sholat, bisa banyak melakukan kebaikan, itu adalah pemberian yang jauh lebih banyak nilainya dibanding harta dan materi. Yang pertama. Yang kedua, wa kam mim maftunin bisana'i alaihi. Banyak orang yang terkena fitnah dengan pujian dari orang lain. Maksudnya bagaimana terkena fitnah itu? Memuji itu tidak selamanya baik. Ada memuji yang tidak baik. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa pujian itu baik atau tidak baik? Itu harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Kita ketika memuji kepada orang-orang yang biasa, yang tidak bisa menyikapi pujian dengan baik dan benar, maka memujinya jangan berlebihan. Atau kalau perlu tidak usah gampang-gampang memuji kepada orang lain. Kadang orang itu GR-an itu, dipuji sedikit GR. Bukan, GR, baper lain. GR, gede rasa. Padahal dia sendiri biasa-biasa. Baru dipuji sedikit, langsung kayak terbang, ada sayapnya. Namanya orang yang terkena fitnah dengan pujian. Dia merasa senang dengan pujian, sehingga kemudian dia melakukan hal-hal sesuatu yang tujuannya karena pujian manusia. Jangan gampang-gampang memuji orang kalau kita tidak tahu ilmunya. Apalagi memuji kepada orang yang tidak kuat menerima pujian. Dikira memuji itu bagus. Justru kadang ketika pujian itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu bukan memuji tapi membuli namanya. Contoh misalnya ada si fulanah dipuji. Oh kamu itu orangnya Masya Allah ya solihah. Solihah apa padahal tiap hari ngomongkan orang misalnya. Alhamdulillah saya solihah itu misalnya. Itu bukan namanya muji, itu bully kan. Bully kamu itu. Kok GR? Enggak ada pada dirinya sendiri kok GR. Kalaupun memang benar-benar ada pada dirinya sendiri, itu pun juga kita tidak boleh kemudian merasa tersanjung dengan pujian. Bagaimana sikap kita ketika dipuji oleh orang lain? Pertama, ini penting ini. Dikira urusan puji memuji itu tidak ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau kita dipuji oleh orang lain, yang pertama kali kita harus bersikap, pertama kita harus merasa bahwa sebenarnya yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kenapa kok begitu? Karena yang menitipkan kelebihan yang ada pada diri kita siapa? Allah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berterima kasih bukan kepada orang yang memuji, tapi kita harus berterima kasih kepada Allah, Zat yang menutupi. Seandainya kita tidak ditutupi oleh Allah, mungkin tidak ada satupun orang yang memuji kita. Jadi sebenarnya orang menghormati kita itu bukan karena kebaikan yang kita lakukan,
Karena keburukan kita ditutupi oleh Allah. Kita harus falhamduliman sataraka lalhamduliman syakaraka. Pujian itu, ucapan terima kasih itu kita haturkan semata-mata kepada Allah, bukan kepada orang yang memuji. Dan yang ketiga, kita bisa meniru doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Ali pada saat beliau dipuji oleh orang lain. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Jadi misalnya contoh dipuji si fulanah, misalkan Siti namanya misalnya. Masya Allah, Siti itu orangnya wanita solehah. Apa yang harus dilakukan? Jangan kemudian kita mengelak. Oh, saya bukan solehah, khawatir tambah riya. Apa yang harus dilakukan? Semoga saya lebih dari itu. Kadang-kadang orang ngomong seperti itu. Oh, saya tidak solehah. Tapi bukan karena pengakuan, tapi karena dia pura-pura tawadhu. Padahal hatinya juga pengen dikatakan solehah. Jadi mengelak itu kadang-kadang itu juga bisikan dari hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau misalnya, oh ini si fulana ini wanita yang rajin baca Quran, semoga saya lebih dari itu. Itu sebagai doa. Oh, saya tidak rajin baca Quran, tapi niatnya riya biar dikatakan tawadhu misalnya. Justru tambah salah. Kalau Sayyidina Ali sangat bijak cara menyikapi ketika dipuji oleh orang lain. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Wala tu'akhidni bima yaqulun, kata Sayyidina Ali. Dan jangan engkau siksa aku dengan mereka yang mereka ucapkan. Jangan sampai pujian menjadikan aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun orang memuji itu karena dugaannya kepada orang yang dipuji. Kan ya? Orang muji itu kan karena dia menduga bahwa ada hal yang baik yang terdapat pada diri kita. Sedangkan yang tahu sebenarnya kita itu siapa? Kita sendiri. Ya. Orang lain tuh hanya muncul pujian itu dari dugaan. Sedangkan kita tahu dari diri kita sendiri dari keyakinan diri kita sendiri. Lebih mana yang dimenangkan antara dugaan dan keyakinan? Keyakinan. Kalau dugaan ini kan ada kemungkinan salah. Jadi kadang kita itu lebih memilih dugaan daripada keyakinan. Kemarin sudah saya jelaskan. Paling bodohnya manusia, paling tololnya manusia itu adalah orang yang memenangkan dugaan dari orang lain dan mengalahkan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Contohnya kayak tadi itu. Oh, ini si fulanah kamu itu orangnya rajin baca Quran, istiqomah baca Quran dari pagi, siang, sore, malam. Terus dia senang hatinya, gembira. Padahal pujian itu muncul dari dugaan. Kita lebih tahu diri kita yang sebenarnya kayak apa. Apakah benar atau tidak benar. Kadang tidak benar, senang. Hatinya berbunga-bunga. Kayak apa? Ada burung mau terbang, punya sayap. Makanya itu banyak orang yang terkena fitnah dengan pujian. Jangan gampang-gampang muji orang. Saya itu udah gampang-gampang muji orang. Kalau kita tahu siapa yang akan dipuji. Kecuali orang yang dipuji benar-benar dia hatinya kuat, tidak terpengaruh terhadap pujian, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau muji orang-orang biasa yang tidak tahu ilmunya, jangan. Kita dosa karena menjadikan dia terfitnah dengan pujian. Dia juga dosa karena terfitnah dengan pujian. Kita menjadi penyebab orang berdosa. Misalkan kalau kita muji ulama, banyak kan orang yang memuji ulama-ulama yang lain itu. Misalnya Imam Syafi'i memuji kepada Imam Malik. Imam Malik memuji kepada Imam Syafi'i. Tapi mereka sama-sama bisa bersikap dengan baik dan benar bagaimana ketika menerima pujian dan memuji kepada orang lain. Makanya ada satu hadis juga yang menjelaskan kalau kamu melihat ada orang yang memujimu maka lemparkanlah debu ke wajahnya. Itu yang bagaimana? Yang bukan semuanya. Jangan sembarangan. Bukan semuanya. Kalau misalkan saya sudah tahu ilmunya, kemudian dipuji sama murid saya.
Saya tidak mungkin melempar karena saya tahu bagaimana cara saya bersikap. Jangan dilempar. Dilempari pakai debu, apalagi pakai uang. Ya, alhamdulillah itu. Itu bagi orang yang memuji yang tidak tahu ilmunya. Sedangkan yang melempar ini dia sudah bisa bersikap. Maka jangan gampang-gampang memuji. Makanya di sini disebutkan banyak orang yang terkena fitnah dengan pujian yang dia terima. Jangan suka gila pujian. Banyak sakit hati nanti. Dikit-dikit harus dipuji. Kalau tidak dipuji sakit hati. Mau hidup kayak apa modelnya itu kayak gitu. Kalaupun harus memuji semua, maka sebenarnya yang pantas untuk dipuji itu Nabi Muhammad. Yang tidak punya celah, tidak punya apa. Oh, Nabi Muhammad aja ada yang muji, ada yang celah. Kita siapa? Lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi Muhammad. Lebih mulia dibanding Nabi Muhammad. Kadang kita itu ngerasa, saya sudah baiknya kayak gini, kok masih ada orang yang tidak suka, masih ada orang yang menghina. Kita ini siapa? Nabi Muhammad siapa? Kalau seandainya Nabi Muhammad semuanya suka, ya kita jauh beda dengan Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya seperti itu. Kita harus banyak mengambil pelajaran dari pujian orang lain, dari hinaan orang lain. Justru kadang hinaan itu menjadikan kita lebih kuat dan lebih tegar. Contoh, pohon itu bisa menjadi subur karena minyak wangi apa karena kotoran? Kotoran, lebih kuat akarnya, lebih tegar itu. Itu bagi orang yang bisa bersikap. Jadi kadang hinaan itu bisa menjadikan kita kuat. Kalau kita dipuji terus, hanya tinggi-tinggi, gampang dijatuhkan, jatuh. Sukanya dipuji terus. Orang itu kalau gila pujian, dibully sedikit, langsung down. Bisa stres itu nanti. Bahkan bisa gila itu nanti. Karena apa? Gila pujian. Kalau masih tergila-gila masih mending, masih sadar. Kalau pas gila beneran, a'udzubillah min dzalik. Orang yang tidak wajib melakukan kewajiban itu cuma dua. Kalau pengen kita tidak wajib melakukan kewajiban, ya harus menjadi salah satu dari dua ini. Apa itu? Orang gila, orang yang sudah mati. Kalau pengen tidak mau sholat, jadi gila atau mati. Itu tidak wajib sudah. Orang mati kalau sholat justru jadi. Nah itu makanya di sini disebutkan wa kam min maftunin bisana'i alaihi. Banyak orang yang terkena fitnah dengan pujian yang dia terima. Jangan gampang-gampang berharap dipuji oleh orang lain. Mau itu posting di WA, di Facebook, ya niat menyebarkan ilmu, niat menjadi penyambung lidah para ulama. Urusan dibaca tidak dibaca, dipuji tidak dipuji, itu bukan urusan kita. Saya itu menjadi semangat ketika upload sesuatu di medsos itu. Karena kadang-kadang kemarin tuh saya cari satu tema gitu di YouTube gitu. Saya ketik di YouTube, ternyata yang muncul itu justru yang subscribernya itu kira-kira 100-an gitu. Dan yang nonton kurang dari 50 kali ditonton. Oh, ternyata ada manfaatnya ternyata. Ngupload video di YouTube itu dengan rating yang sangat cukup rendah, di bawah standar. Subscribernya masih banyak saya. Tapi karena saya butuh, ternyata yang muncul itu. Kita jangan pesimis ketika menulis sesuatu di WA, baik itu lewat story atau di posting di grup. Bisa jadi dengan satu tulisan itu bisa menyadarkan orang lain, bisa memberikan pencerahan kepada orang lain, karena Allah yang bisa menggerakkan hatinya. Yang penting kita niatnya benar-benar ikhlas, bukan karena kita ingin dipuji dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kam mim maghrurin bisatri alaihi. Banyak orang yang tertipu dengan tutup dari Allah. Maksudnya bagaimana? Begini, kadang kita itu banyak maksiat.
tapi ditutupi oleh Allah. Oh, berarti seakan-akan Allah ridho kepada saya. Bukan. Kamu tertipu seperti itu. Tertipu bukan karena Allah suka, bukan karena Allah sayang, bukan karena Allah cinta. Kamu tertipu. Saya sudah melakukan ini, kok tidak ada yang tahu? Kok ditutupi oleh Allah? Berarti Allah setuju? Bukan. Allah itu menjadikan kamu menjadi orang yang tertipu. Saya pernah minum, tapi kok tidak ada yang tahu, justru ditutupi oleh Allah. Berarti Allah ridho kepada saya, Allah suka kepada saya, Allah cinta kepada saya. Bukan, kamu tertipu. Kamu tertipu. Bukan karena seperti itu. Jadi banyak orang yang tertipu dengan tutup indah dari Allah. Makanya yang harus kita lakukan, bagaimana kita bersikap. Allahumma asturna bisadrikal jamil. Ya Allah, tutupilah aku dengan tutupmu yang sangat indah. Seandainya pun Allah membuka aib-aib kita, mungkin tidak ada satupun lisan yang memuji kepada kita. Seandainya dosa itu ditampakkan melalui raut wajah, mungkin kita ketika berkaca sudah ketakutan melihat wajah kita sendiri. Banyak yang sudah menghitam di hadapan kaca kita sendiri itu. Jadi jangan kemudian kita ngerasa aman. Saya kok ditutupi terus sama Allah, ditutupi terus. Bukan karena ditutupi, biar semakin parah, semakin parah, semakin parah, dan kemudian disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak menyesali perbuatannya, ketika dia tidak beristighfar dengan perbuatan yang dilakukan, ketika dia tidak menangisi apa yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan. Jadi banyak orang yang tertipu dengan dia ditutupi dosanya oleh Allah. Mestinya itu kita harus ngambil kesimpulan seperti ini. Oh, saya sudah banyak maksiatnya, kok masih ditutupi sama Allah ya? Berarti saya itu harus banyak berbuat baik kepada Allah. Mestinya seperti itu. Jangan kebalik. Oh, berarti Allah suka sama saya. Kalau suka, ya kita harus banyak ibadah kepada Allah. Itu suka namanya. Mestinya kita harus banyak berterima kasih kepada Allah, zat yang menutupi aib-aib kita, yang menutupi dosa-dosa kita, kemudian kita membalas jasa Allah yang menutupi aib kita itu dengan kita melakukan ibadah. Seperti itu. Paham? Saya ulang kembali dari yang pertama, banyak orang yang terkena istidraj dengan kenikmatan yang dia terima, banyak orang yang terkena fitnah dengan pujian yang dia terima, dan banyak orang yang tertipu dengan tutup dari Allah. Artinya tutup itu ditutupi dosa-dosanya, ditutupi aib-aibnya. Kadang kita itu, saya ceritanya diri saya sendiri waktu masih di Tarim, waktu masih di Yaman. Ya setiap orang kan pasti punya dosa ya. Maupun mau ustadz mau kiai punya dosa. Saya juga punya dosa. Saya pernah datang ke salah satu habaib di sana, namanya Habib Abdullah bin Alwi bin Syihab. Dia dijuluki Ainut Tarim, matanya Tarim. Nah, itu memang tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi mata itu kan organ yang sangat inti kan. Kalau tidak ada matanya, tidak bisa melihat itu. Di sana ada Habib yang dijuluki Ainut Tarim, namanya Habib Abdullah bin Alwi bin Syihab. Dan beliau itu orang yang kasyaf. Kasyaf itu bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Bisa mengetahui isi hati orang lain. Sebelum bicara sudah tahu apa yang ingin dibicarakan. Artinya rahasianya semuanya terbongkar. Pada saat itu saya datang. Beliau ada di lantai atas. Saya sudah konfirmasi sama khodamnya itu. Kemudian disuruh naik. Dan waktu naik itu tidak sengaja salah satu putrinya mungkin keluar dari kamarnya pakai cadar. Dan lihat kita laki-laki mau naik, langsung bilang astagfirullahaladzim. Itu orang sana itu. Kalau di Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin. Padahal itu sudah pakai cadar itu ya, sudah pakai cadar itu. Lihat kita masih mahasiswa itu, astagfirullahaladzim.
Saya sampai ke kamarnya beliau itu, salaman, belum ngomong apa-apa, saya dibisiki sama beliau itu, kamu pernah melakukan ini? Ya saya tidak jawab karena memang iya, kamu pernah melakukan ini. Beberapa pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sebuah teguran bagi saya. Jadi memang banyak tamu-tamu yang mau ke sana itu malu, tidak berani, khawatir dibuka itu, terbongkar rahasianya. Saya akhirnya jadi mikir, kita ini kok lebih malu dibongkar rahasianya oleh manusia ya. Padahal tidak ada satupun rahasia yang tidak diketahui oleh Allah. Besok itu semuanya terbongkar di hadapan Allah. Seakan-akan kita ini merasa aman, tidak ada CCTV yang mengawasi kita. Padahal semuanya sudah terekam jelas besok itu. Ada bioskop akbar besok. Di akhirat itu. Semuanya diputer. Satu orang diputer filmnya dari kecil sampai mati. Seandainya kita membayangkan, jika di dunia saja aib kita satu saja dibuka oleh Allah, betapa malunya kita. Padahal cuma diketahui beberapa orang. Lalu bagaimana keadaan kita pada saat itu ketika seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat semuanya melihat ternyata kita seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu ya seperti itu cara berpikirnya itu. Giliran mau sowan ke orang soleh, takut terbongkar rahasianya. Tapi setiap hari tidak takut diawasi sama Allah. Padahal sudah jelas itu. Allah pasti tahu. Jadi memang sebagian ulama itu ada yang bisa kasyaf seperti itu. Contohnya Habib Abdullah bin Syihab. Banyak, hampir semua ulama di Tarim bisa seperti itu. Dan bahkan orang-orang biasa itu banyak. Contoh orang biasa. Ini saya sendiri ini yang alami. Pada waktu itu saya mau setoran Quran. Dari asrama saya menuju tempat setoran saya itu kira-kira dari sini ke pesisir. Dan saya harus jalan kaki. Karena tidak punya sepeda. Walaupun sebenarnya di sana kalau mau beli sepeda boleh, diperbolehkan. Ada yang beli mobil juga. Ada, satu-satunya mahasiswa Indonesia yang beli mobil itu orang Jakarta. Putranya Kiai Haji Nur Iskandar. Ini Pondok Asidikiyah Jakarta, pondok besar itu. Satu-satunya yang punya mobil itu. Yang lain ya ada yang punya sepeda motor, ada yang punya sepeda pancal, ada yang tidak punya. Pada waktu itu saya tidak beli apa-apa. Hanya jalan saya. Waktu puasa bulan Ramadan, di tengah-tengah perjalanan ada taksi yang berhenti, kemudian ngajak saya. Ya saya siap-siap uang karena ini mungkin nawari ini, suruh naik nanti suruh bayar. Nah, di hati saya pada waktu itu, ini puasa-puasa kok naksi ya ini ya, orang kok narik taksi, kira-kira puasa Wanda. Jadi hati saya itu saya tidak ngomong. Dan saya sudah mempersiapkan uang untuk bayar. Kemudian jarak beberapa menit setelah basa-basi, sopir taksi ini bilang ke saya puasa. Saya puasa. Tidak ngomong apa-apa saya. Dan kemudian ditanya saya, kamu mau turun di mana? Eleven itu mau kemana? Saya bilang ke Masjid As-Segaf. Setelah turun, saya keluarkan uang saya. Lah, majanan, gratis, tidak usah dibayar. Itu banyak orang-orang seperti itu. Bagaimana bisa seperti itu? Orang itu kalau hatinya bersih, bisa menembus dimensi orang lain. Tapi itu bukan tujuan itu. Itu pemberian dari Allah. Jangan dijadikan tujuan. Jangankan yang tidak hatinya bersih, kadang hatinya biasa, kadang bisa menembus seperti itu. Apalagi orang-orang yang hatinya bersih. Saya aja yang hatinya tidak bersih bisa, tapi karena pengakuan jin. Tadi malam itu saya jam berapa itu? Jam 12 kalau tidak salah. Ada tamu 7 orang laki-laki semua. Katanya habis kesurupan, terus sadar dibawa ke rumah. Malam-malam di lapangan, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong yang jorok. Ini kesurupan. Akhirnya datang ke rumah saya,
Katanya, dan dia kesurupan. Dia bilang bahwa dia sudah pernah minum minuman keras itu. Setelah sadar, tak tanya itu orangnya, kamu pernah minum? Iya. Kok bisa tahu, Ustaz? Iya, saya kan agak sakti. Bukan karena saya tahu itu, karena ada pengakuan dari yang ada di dalam tubuh kamu itu. Ini bukan kasyaf kalau seperti ini, bukan kasyaf, mengkasyafkan diri namanya. Saya bukan sakti. Jadi kita harus benar-benar bisa bersikap ketika mendapatkan 3 hal itu. Ketika mendapatkan kenikmatan, jangan kita merasa aman bahwa itu adalah sebuah kasih sayang Allah. Dan ketika kita ditutupi dosa-dosa kita, kita juga jangan merasa aman bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan kita juga jangan merasa aman ketika dipuji oleh orang lain, karena bisa jadi itu adalah kita terkena fitnah dari orang lain tersebut. Dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam.